Shalom, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Hari ini hari Minggu tanggal 11 Mei tahun 2025. Kita selalu ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah yang selalu membuat kehidupan kita kuat. Gereja kita tahun ini saya selalu mengingatkan ayat Mas kita dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi saya dan saudara. Saudaraku, minggu lalu saya bicara tentang tidak melihat namun percaya. Hari ini kita akan kembali melihat Yohanes pasal yang ke-21. Kalau minggu lalu saya ambil dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 31. Hari ini kita akan melihat Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Tapi kita akan lebih dahulu membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Saya ajak kita untuk melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini pasti menguatkan kita semua. Amin saudara-saudaraku. Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Perhatikan bunyi firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, saudara perhatikan, ya, ini sungguh luar biasa. Ya, Yesus menunjukkan dirinya kepada pengikut-pengikutnya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Hari ini tema khotbah berjudul Bukti bahwa dia hidup. Mari saya akan mengajak kita semua untuk membaca lagi Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka kembali ya kepada profesi mereka yang lama. Nah, saudara, ayat keempat kemudian, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Menarik ya saudara-saudaraku bahwa dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan hai anak-anak. Dipakai kata anak-anak ya. Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin, saudara. Terkonfirmasi apa yang ditulis oleh Injil Lukas, ya. Dan
Ini bisa dikatakan berentetan ya saudara, berurutan. Kalau minggu lalu saya bicara tentang bagaimana Yesus secara khusus menampakkan diri kepada Thomas alias Didimus yang tidak percaya. Tapi puji Tuhan, Thomas percaya. Dan saya kemarin saudara-saudaraku menonton di satu short YouTube bagaimana akhir dari perjalanan hidup rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus yang luar biasa ini ya. Sebagian besar mereka mati martir, saudara-saudaraku, luar biasa. Dan Thomas ini, Thomas yang tidak percaya, ya, saya menonton itu Thomas, ya, dia pelayanan ke satu tempat yang ada di India dan dia mati di sana, mati martir. Luar biasa, saudara. Ini yang membuat kehidupan kita harus semangat di dalam Tuhan. Bahwa saya sudah pernah katakan, Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Paulus tegaskan, katakan dalam dalam suratan Korintus bahwa kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita bersyukur Yesus bangkit dan menampakkan diri. Nah saudaraku, setelah beberapa kali masuknya menampakkan dirinya, Tuhan Yesus kembali hadir di tengah-tengah sebagian muridnya yang mencoba kembali untuk menangkap ikan di pantai Danau Tiberias, ya. Mereka setelah kematian Yesus dan Yesus bangkit, mereka kemudian mencoba kembali untuk menjadi nelayan, ya. Tapi inilah Yesus. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saudara-saudaraku, ya, saya merenungkan ya, betapa Yesus itu sangat mengasihi mereka. Ya, Tuhan itu sangat-sangat mengasihi mereka. Kalau dipikir-pikir ya saudaraku, coba kalau kita mau lihat ya, waktu Yesus menghadapi salib, penderitaan, mulai sejak di Taman Getsemani sampai puncaknya mati di kayu salib ya, kemana murid-muridnya? Alkitab tulis mereka tercerai-berai, mereka hilang entah kemana. Yudas menggantung diri. Petrus dan yang lain-lain hilang, tidak tahu kemana. Tapi itulah ya, Tuhan itu sangat baik. Amin. Saya dan Ibu Gembala membaca dalam kitab Mazmur tadi malam ya. Pujilah Tuhan sebab Dia baik. Saudaraku, saya kalau merenungkan apa yang ditulis dalam firman Tuhan, Dia baik, itu bisa membuat kita terharu, saudaraku. Meneteskan air mata. Karena kalau kita coba merenungkan perjalanan hidup setiap kita ya, dari sejak kita mungkin masih kecil, dari lahir kecil sampai kita dewasa, secara umur kita sudah mulai berumur, udah kepala 5 ya, 50 tahun. Kita tuh tidak pernah habis-habisnya untuk merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Ya. Nah ini yang saya tuh salut, saya hormat, respek dan sungguh kagum dengan kebaikan Tuhan. Ya. Yesus menampakkan diri kepada mereka di pantai Danau Tiberias. Kita tahu setelah kematian Tuhan, kehidupan murid-muridnya mencoba kembali lagi seperti dahulu, yaitu menangkap ikan atau sebagai nelayan. Nah, saudara, mari kita pikirkan, mari kita belajar, dan kita renungkan apa di balik kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah murid-muridnya yang waktu itu gagal menangkap ikan, ya, gagal menangkap ikan. Kita tahu ada satu peristiwa sebelum Yesus mati di kayu salib, ada pernah juga terjadi peristiwa seperti begini, bukan? Ya, mereka semalam-malaman tidak dapat ikan dan kembali ini terulang kembali, tetapi pada waktu Yesus sudah bangkit. Nah, saudara-saudaraku, ada apa di balik kehadiran Tuhan Yesus? Ya, di tengah-tengah kegagalan kembali murid-murid menangkap ikan atau tidak mendapat apa-apa. Mari saya ajak kita kembali untuk melihat Injil Yohanes pasal yang ke-21 ini, saudara-saudaraku. Saya akan baca ayat pertama dan ayat ke-6 bagi kita semua. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Dan ini
Petrus ingin menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak. Saudara, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, yang pertama, perhatikan saudara-saudaraku, yang pertama, apa yang bisa kita pikirkan, kita pelajari dan kita renungkan dari kisah ini? Yang pertama, saudara, kehadiran Tuhan mempertegas bahwa sebenarnya kita tidak bisa hidup di luar anugerahnya. Yang pertama, kehadiran Tuhan mempertegas bahwa sebenarnya kita tidak bisa hidup di luar anugerahnya. Saudara, kita butuh Tuhan. Katakan amin. Saya dan saudara membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup ini tidak berarti. Bapak Ibu, betapa Yesus sangat mengasihi mereka. Yesus ingin hadir di tengah-tengah orang-orang yang selama ini menemani dia di dalam pelayanan sebelum dia mati di kayu salib. Ada 12 murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus secara langsung. Satu orang sudah mati bunuh diri atau menggantung diri. Tinggal 11 murid. Ya, tapi nanti di dalam Kisah Rasul, kemudian untuk menggenapi yang 12 ini dipilihlah yang bernama Matias. Ya, nah saudara perhatikan, ya, kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka mempertegas atau meneguhkan bahwa sebenarnya kita, saya dan saudara, tidak bisa hidup di luar anugerah Tuhan. Jangan sombong kita sebagai manusia. Bapak Ibu, kita butuh Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, kita butuh Tuhan. Ingat, saya dan saudara adalah ciptaan, bukan pencipta. Tapi Allah dengan penuh kasih memberikan hikmatnya, memberikan anugerahnya, pengetahuannya. Jadi saudara-saudaraku, apa yang kita bisa capai pada hari ini sampai hari ini semua semata-mata karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tadi kami berbincang-bincang sebentar sebelum ibadah dengan Ibu Gembala. Kita mengingat kembali bagaimana kasih dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, kita tidak mampu tanpa Tuhan. Jangan kita merasa, aku kuat Tuhan, aku mampu. Tidak. Ada bagian-bagian di mana memang kita harus kerjakan. Bagian kita, tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan. Tetapi saya suka berkata, di luar batas kemampuan kita, di luar kemampuan kita dan kesanggupan kita, biarlah tangan Tuhan yang bekerja, menyatakan kasih dan kuasanya. Saudara perhatikan, pikirkan baik-baik. Saya coba merenungkan. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, kata anak-anak tadi dipakai kata friends. He called out to them, friends. Dipakai kata teman-teman. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pakai kata anak-anak. Bingung saya. Mengapa dari terjemahan bahasa Inggris dari kata teman menjadi anak-anak? Ya, ini dalam pemikiran saya, saudara-saudaraku ya. Karena mungkin kalau namanya anak-anak ya, saudara-saudaraku, butuh perhatian. Ya kan? Anak-anak itu butuh perhatian, ya. Tidak bisa mengerjakan sesuatu tanpa orang tua. Nah, itulah sebabnya poin yang pertama saya katakan, kehadiran Tuhan mempertegas atau memperteguh bahwa sebenarnya kita tidak bisa hidup di luar anugerahnya. Saudara, bukankah Tuhan senang kalau kita memanggil Dia dengan sebutan Bapa? Bahkan Alkitab katakan juga kita dijadikan sahabat. Ini luar biasa. Ya. Tuhan tahu bahwa ini murid-muridnya yang sedang Dia persiapkan, ya, untuk menjadi penerus pemberita Injil Tuhan, mengabarkan keselamatan di seluruh pelosok dunia ini. Dia harus perlengkapi mereka. Tapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dia coba melihat kembali. Dan kita tahu bersama,
mereka gagal menangkap ikan. Tidak ada sepotong ikan pun, ya, satu ekor pun maksud saya, yang mereka dapat. Alkitab katakan di sini, mereka tidak mendapat apa-apa. Ya, Yesus katakan, adakah kamu punya lauk pauk? Adakah kamu punya lauk pauk? Enggak ada. Tidak ada. Coba kita pikirkan, saudara, ya. Pertanyaan Yesus itu begini, ya, saudara. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawabnya tidak ada. Saya memang kalau baca terjemahan Indonesia ini agak sedikit bagaimana, ya, seperti kayak keluar sedikit dari pemahaman. Tapi saya coba mengerti. Karena kalau pakai bahasa Inggrisnya dikatakan, friends, haven't you any fish? Apakah kalian menangkap ikan? Kan Yesus, kalau dalam terjemahan Inggris, Yesus bertanya, apakah kalian mendapat ikan? Tapi kok dalam terjemahan Indonesia dipakai kata, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Beda, ya, saudaraku, ya. Nah, inilah Tuhan. Ya, Dia mengasihi saya dan saudara. Bapak Ibu, kalau kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa hidup, menikmati hidup ini, semua karena anugerah Tuhan. Ucapkan syukur selalu kepada Tuhan. Ingat, itu semua untuk membuat bahwa engkau sadar diri bahwa tangan Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Tidak boleh sedikit pun engkau membanggakan dirimu di sana. Keberhasilan demi keberhasilan yang engkau capai sampai hari ini, semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita baca ayat 7, saya baca buat kita semua ayat 7 sampai dengan ayat 11. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Ada berapa, saudaraku? 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Saudara, yang kedua, dan ini sangat penting sekali, kunci keberhasilan hidup ini adalah ketaatan akan firman-Nya. Kunci keberhasilan hidup ini adalah ketaatan akan firman-Nya. Saudara perhatikan, Yesus meminta mereka untuk menebarkan jala di posisinya di mana, saudara-saudaraku? Di sebelah kanan perahu. Dan itu dituruti mereka. Terlepas dari sebagian besar dari mereka belum tahu bahwa Dia adalah Tuhan, kecuali Yohanes. Karena kemudian Yohanes katakan, murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Dan kita tahu kemudian murid-murid itu datang lagi mendekat, karena mereka lihat bahwa jala-jala itu mulai penuh dengan air, saudara, mulai penuh dengan ikan. Saudara perhatikan, sekali lagi saya ulangi, kunci keberhasilan hidup ini adalah ketaatan akan firman-Nya. Saya ambil contoh dalam kitab Yosua. Saudara buka bersama dalam kitab Yosua pasal yang pertama, pasal 1 ayat 7 dan 8. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Mari kita baca, saya baca buat kita semua. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa, saudaraku? Supaya engkau apa? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya,
Sebab dengan demikian kita baca, saudaraku, perjalananmu akan apa? Berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, pesan yang heran dan hebat dan luar biasa. Pesan ini disampaikan Allah kepada penerus dari bangsa Israel untuk memimpin bangsa Israel, yaitu Yosua. Jangan kamu menyimpang ke kanan, jangan kamu menyimpang ke kiri. Ya, kemudian perkatakan dan renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya hanya ingin melengkapi bagaimana tokoh-tokoh Alkitab. Kalau kita membaca setiap tokoh-tokoh Alkitab dengan peran mereka masing-masing, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dengan setiap tanggung jawab yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Ya, kalau mereka taat akan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lihat keberhasilan selalu menyertai hidup mereka. Walaupun mereka tidak mudah untuk mencapai keberhasilan itu, tentu ada tantangan. Contoh seperti Yusuf, ya. Yosua pun demikian, saudara-saudaraku, memimpin bangsa yang sangat besar ini, yang dikatakan oleh Alkitab bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal, ya. Belum lagi menghadapi musuh-musuh yang harus mereka singkirkan untuk memasuki tanah perjanjian. Pegangan Yosua apa? Hanya firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Itulah sebabnya, Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada kisah bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias, ya, Tuhan bilang, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Ya, itu aja, ikutin aja kata Tuhan. Memang kadang-kadang tidak masuk akal. Pagi tadi ya kita dengar khotbah ya, bagaimana Raja Daud punya kesempatan untuk membalas dendam kepada Saul. Kesempatan itu terbuka. Ya. Apa yang terjadi kalau Daud melakukan itu dan apa yang terjadi kalau Daud tidak melakukan itu? Ada dua pilihan. Dan puji Tuhan kita tahu bersama Daud tidak mau mengusik apalagi membunuh orang yang diurapi Tuhan. Saul dalam hal ini, ya. Saudara, pesan yang saya dapat tadi luar biasa. Kerjakan, lakukan yang benar. Bukan yang nyaman. Bukan. Tapi lakukan yang benar. Itu. Kadang-kadang, saudaraku, menurut kita itu nyaman, menurut kita itu memuaskan hasrat kita, memuaskan keinginan kita, bahkan memuaskan kedaging kita. Itulah yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi lakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat. Ya, padahal kalau kita fikir-fikir ya, ini kan Yesus kan menampakkan diri lagi kepada murid-murid. Sebelumnya dia sudah pernah menampakkan diri. Ya, kita tidak tahu persis pembicaraan-pembicaraan apa yang kemudian terjadi kepada mereka. Tapi yang jelas, kemudian murid-murid ini mencoba kembali mencari ikan, menangkap ikan. Nah, di masa 40 hari Yesus, ya, di masa 40 hari Yesus ada di muka bumi setelah kematiannya. Tadi Kisah Rasul bilang apa? Kalau kita membaca ulang kembali Kisah Rasul, dikatakan begini yang kita baca. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saya percaya secara teknis mereka menebarkan jalan. Tapi sebenarnya kalau mereka menangkap ini adalah pesan penting. Yesus mau bicara tentang kerajaan Allah. Kalau engkau mengikuti apa kata perkataanku, maka engkau akan banyak mendapatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Saudara, hamba Tuhan, orang percaya, tujuan utamanya diciptakan Tuhan untuk hidupnya memuliakan Tuhan. Ya, tapi juga punya tanggung jawab untuk hidup menjadi berkat. Saya membaca dalam Kisah Rasul, karena memang kami sekarang, pembacaan kami sudah masuk dalam Kisah Rasul untuk pembacaan di pagi hari. Ya, saya membaca, saudara-saudaraku, setelah Yesus naik ke sorga, itu murid-murid rasul-rasul
tidak lagi berpikir untuk hidupnya sendiri, saudaraku. Yang ada dalam pikiran mereka bagaimana amanat agung itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita membaca, contoh ya, saya hanya mengajak untuk membaca sebentar Kisah Rasul. Coba kita baca Kisah Rasul ayat pasal 1, ya, ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Mereka masih, Yesus sudah bangkit tapi Yesus belum naik ke sorga nih. Mereka masih bertanya tentang hal, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Padahal Tuhan bicara tentang kerajaan Allah, bukan bicara tentang kerajaan dunia. Tapi saudara lihat, setelah hari Pentakosta, setelah mereka doa 10 malam di loteng Yerusalem, yang terjadi adalah sesuatu kegerakan yang luar biasa. Dan inilah yang menjadi titik balik awal gereja Tuhan. Kemudian gereja Tuhan bertumbuh, dan berkembang sampai saat ini. Memang tentu ada harga yang harus dibayar. Tadi di awal saya sudah katakan bagaimana dari 12 murid Yesus yang kemudian di luar Yudas yang sudah tidak ada, ya, satu orang yaitu Yohanes mati tua, lebihnya, sisanya belum terhitung yang lain-lain, saudara-saudara, mati martir. Ada harga yang harus dibayar. Tapi kita lihat yang penekanan saya di sini adalah bagaimana setelah kenaikan Tuhan Yesus, ya, yang mereka kerjakan adalah sesuatu yang menjadi kesukaan Tuhan, yaitu amanat agung. Nah, itulah sebabnya, saudaraku. Yang kedua, kunci keberhasilan hidup ini adalah ketaatan akan firman-Nya. Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita semua, mengingatkan saudara semua, taat akan firman Tuhan. Saudara, kalau kita tahu bersama, Yosua ini taat sekali kepada Musa. Bukan karena dia sebagai pengerja Musa, asistennya Musa, pengawal Musa, ya, sekretaris pribadinya Musa. Tapi Yosua memang benar-benar yang taat akan firman Tuhan. Dan kita tahu bersama, Tuhan berikan dia keberhasilan untuk merebut tanah Kanaan. Luar biasa. Bapak Ibu, perjuangan di depan kita sungguh tidak mudah. Dunia ini semakin hari, semakin akan menunjukkan kejahatan demi kejahatan. Tapi orang benar yang hidupnya selalu di dalam kebenaran Tuhan, pasti dijaga, dipelihara, dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Saudara tidak usah khawatir. Saudara tidak usah takut. Ya, gejolak-gejolak yang terjadi di dunia saat ini terus merapat dengan Tuhan. Dan itulah poin yang ketiga, saudaraku. Poin yang ketiga, yang terakhir, kita akan baca kembali dalam Yohanes pasal yang ke-21, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Saya baca untuk kita semua, Yohanes 21 ayat 12 sampai 14. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ayat 13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Waduh, ada perjamuan apa, saudara? Ada perjamuan kasih ya di antara mereka. Ayat 14, itulah ketiga kalinya. Jadi sudah ketiga kalinya ini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara, yang ketiga, persekutuan dengan Tuhan akan selalu membawa kekuatan dan pengharapan. Amin. Yang ketiga, persekutuan dengan Tuhan akan selalu membawa kekuatan dan pengharapan. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, saudara-saudaraku, yang ada khawatir jadi berani, yang putus asa jadi muncul keberanian, yang takut jadi berani, yang gelisah jadi berani. Amin. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan seperti begitu, saudara-saudara, tidak mungkin kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita yang lemah lagi lebih lemah. Tidak mungkin kita yang putus asa menjadi lebih putus asa. Tidak mungkin. Orang yang dalam kesulitan hidupnya mengambil sikap untuk bersekutu dengan Tuhan, maka akan diberikan Tuhan kekuatan dan pengharapan. Haleluya. Saudara lihat, ya, ini luar biasa ya. Teknisnya ini luar biasa ya, kalau saya perhatikan. Yesus maju ke depan,
mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Yesus selalu memposisikan dirinya sebagai hamba, sebagai pelayan. Dan inilah yang harus kita contoh, saudara-saudaraku. Itu yang tadi di awal saya bilang, jangan sombong hidup ini. Ayo, kalau engkau diberikan Tuhan umur panjang, kesehatan, pakai untuk melayani Tuhan. Ayo Bapak Ibu. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu akan selalu membawa kekuatan dan pengharapan. Kekuatan apa yang diperoleh? Satu, mereka semalam-malaman tidak dapat apa-apa, saudara-saudaraku. Ya, tapi kemudian mereka dapat 153 ekor ikan. Makan mereka pasti makan kenyang, saudaraku. Ada kekuatan secara fisik. Kemudian pengharapan. Alkitab tulis ketiga kalinya Yesus menunjukkan diri kepada murid-muridnya. Jadi ini benar-benar dia hidup. Seperti yang ditulis dalam kitab Kisah Rasul tadi. Betul nggak? Dia membuktikan diri bahwa dia hidup. Hari ini, kalau ada di antara saudara yang masih meragukan kebangkitan Tuhan, jangan. Waktunya bagi kita sekarang untuk apa, saudara? Perhatikan saya. Waktunya bagi saya dan saudara untuk, dalam tanda kutip, menebarkan jala dalam kehidupan ini. Tebarkan kasih Tuhan. Tebarkan kebaikan kepada sesama. Tebarkan, saudara. Selanjutnya kita akan lihat. Percayalah apa yang saya katakan, saudaraku. Betapa luar biasa karya Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan. Tuhan yang kita layani. Tuhan yang kita sembah. Bukan Tuhan yang miskin. Dia segala-galanya. Tebarkan jalamu, saudara-saudaraku. Di samping perahumu. Tebarkan jalamu. Tebarkan kasihmu, tebarkan kebaikanmu kepada sesama manusia. Maka engkau akan melihat betapa luar biasa karya Tuhan terjadi atas hidupmu. Saudara, pagi tadi saya membaca kitab Amsal. Saya hampir dan setiap hari saya baca Amsal. Hari ini tanggal 11 ya. Ini sebagai ayat terakhir ya. Walaupun tidak ada catatan saya. Tadi sudah saya sharekan juga kepada Ibu Gembala. Amsal 11. Mari saya ingin bacakan Amsal 11 buat kita semua hari ini. Amsal 11 ya saudara-saudaraku. Perhatikan bunyi firman Tuhan. Ayat 25. Amsal 11 ayat 25 atau mulai ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Firman Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah berhutang dengan saya dan saudara. Tuntas di kayu salib, dibayar dengan lunas hidupnya, diberikan buat saya dan saudara. Sekarang, bagian saya dan saudara, untuk memberikan hidupmu bagi Tuhan, sebelum nanti suatu saat kita kembali kepada Dia, dan Tuhan datang untuk kali yang kedua. Kiranya, perenungan pada hari ini, membuktikan bahwa Dia hidup, dan kita melayani Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.